Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya Angga Rinaldi dalam question and answer pengujian organoleptik metode scoring. Baik, pada video sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengujian organoleptik metode scoring. Nah, dari itu muncul beberapa pertanyaan yang diberikan kepada kami. Ada 6 pertanyaan yang diberikan kepada kami. Pertanyaan pertama yaitu apakah ada ketentuan banyaknya sampel yang digunakan pada pengujian organoleptik metode scoring ini. Kemudian faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pengujian organoleptik metode scoring ini. Nah, hal ini akan dijawab oleh saudari Adinda Elena dan Nurfadila Putri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu apakah ada ketentuan jumlah maksimal sampel dalam melakukan uji scoring? Nah, dalam melakukan uji scoring, maksimal jumlah sampel yang dapat diujikan yaitu 4. Mengapa kemudian 4? Karena ketika jumlah sampel melebihi 4, maka dapat menyebabkan panelis kesulitan dalam menentukan intensitas perbedaan karakteristik mutu dari masing-masing sampel. Hal ini kemudian dapat menyebabkan hasil yang diperoleh kurang akurat. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai ketentuan banyaknya sampel yang digunakan dalam pengujian metode scoring dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh saudari Adinda Elena bahwa dalam melakukan pengujian metode scoring terdapat batas banyaknya sampel yang harus digunakan. Apabila melebihi batas tersebut, maka ditakutkan panelis akan mudah merasa jenuh dan merasa lelah, sehingga sensitivitas panelis dapat menurun. Kemudian, adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jumlah penyajian sampel selama metode scoring, yaitu yang pertama jenis sampel. Misalkan apabila sampelnya berupa es krim, maka jumlah sampel yang disajikan tidak boleh terlalu banyak karena karakteristik dari es krim tersebut mudah meleleh. Kemudian selain jenis sampel, waktu yang diberikan panelis selama pengujian juga mempengaruhi jumlah sampel yang disajikan, di mana semakin singkat waktu yang diberi, maka semakin sedikit pula sampel yang harus disajikan. Baik, itu tadi jawaban dari saudara Adinda Elena dan yang ditambahkan oleh saudara Nurfadila Putri. Baik, pertanyaan kedua yaitu pada pengujian organoleptik metode scoring, skala yang digunakan umumnya skala 1 sampai 9. Nah, mengapa skala tersebut yang digunakan? Kenapa tidak menggunakan skala 1 sampai 5 saja? Nah, pertanyaan kedua ini akan dijawab oleh saudara Aurada Sahara Sonda. Saya Aurada Zahra Sonda akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya adalah, mengapa skala 1 sampai 9 merupakan skala yang paling umum digunakan dalam pengujian metode scoring? Jawabannya adalah karena skala 1 sampai 9 merupakan skala yang memiliki tingkat perbedaan yang rendah atau tingkat perbedaan yang tipis. Jadi misalnya kita ingin mengujikan perbedaan atau perbandingan tingkat kemanisan dari produk susu. Apabila kita menggunakan skala 1 sampai 3, maka yang kita dapatkan hasilnya adalah dari skala 1 itu tidak manis, skala 2 itu manis, dan skala 3 itu sangat manis. Sedangkan apabila kita menggunakan skala 1 sampai 9, tingkatannya itu lebih rendah sehingga lebih diketahui bagaimana perbedaan tingkat kemanisan dari produk susu yang sedang diujikan. Seperti itu. Baik, itu tadi jawaban dari saudara Aurada Sahara Sonda terkait dengan pertanyaan nomor 2 tadi. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu apa sih yang menjadi pembeda antara uji scoring dengan uji hedonik. Nah, pertanyaan ketiga ini akan dijawab oleh saudara Nur Wahida dan dilanjutkan oleh saudara Nurina Abdullah. Saya akan menjelaskan perbedaan antara uji hedonik dan uji scoring. Uji hedonik termasuk uji kesukaan,
sedangkan uji scoring termasuk uji deskriptif. Yang kedua, metode hedonik merupakan metode uji yang digunakan untuk mengatur tingkat kesukaan konsumen terhadap suatu produk. Sedangkan uji scoring merupakan metode uji dalam menentukan tingkatan mutu suatu produk berdasarkan skala angka 1 sebagai nilai terendah dan angka 9 sebagai nilai tertinggi. Perbedaan yang ketiga adalah uji hedonik hanya berdasarkan tingkat kesukaan, sedangkan uji scoring dapat mengidentifikasi karakteristik yang penting pada suatu produk dan memberikan informasi intensitas karakteristik tersebut. Nah, selain yang dijelaskan oleh teman saya tadi, perbedaan antara uji scoring dan uji hedonik itu dapat dilihat dari segi penilaian, di mana uji hedonik itu menilai sesuai dengan tingkat kesukaan, di mana tingkat kesukaan seseorang itu bervariasi tergantung mutu yang diujikan. Sedangkan penilaian secara hedonik itu bisa berdasarkan angka lalu diuji secara metode statistika untuk menarik kesimpulannya. Nah, selain itu, pada uji scoring juga dapat membantu untuk mengidentifikasi bahan tambahan serta proses yang berkaitan langsung dengan karakteristik sensori tertentu pada produk pangan yang diujikan. Nah, sedangkan penilaian pada uji metode scoring dapat dilakukan dengan memberikan penilaian pada lembar scoring tergantung tingkat mutu yang diujikan. Ya, pertanyaan keempat selanjutnya dijawab oleh Saudara Angga tentang berapa jumlah panelis terlatih yang dibutuhkan. Baik, saya Angga Renaldi akan menjawab pertanyaan keempat, yaitu berapakah jumlah panelis terlatih yang digunakan pada pengujian organoleptik metode scoring ini. Nah, namun sebelum itu perlu kita ketahui bahwa panelis terlatih merupakan suatu panelis yang memiliki tingkat kepekaan yang cukup baik. Panelis terlatih diperoleh dari proses latihan dan proses seleksi sebelumnya. Nah, pada pengujian metode ini jumlah panelis terlatih yang digunakan yaitu berjumlah 6 orang. Kenapa 6 orang? Karena jumlah 6 ini sudah dianggap cukup serta dapat menginterpretasikan nilai sensori yang terdapat dalam suatu produk. Hal ini telah dijelaskan dalam Badan Standarisasi Nasional dalam SNI 01-2346-2006 tentang petunjuk pengujian organoleptik dan atau sensori. Seperti itu. Baik, selanjutnya pertanyaan kelima dijawab oleh Saudari Fatin dan Lisa tentang perbedaan yang mendasar antara metode scoring dengan metode ranking. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7, yaitu apa perbedaan yang paling mendasar antara metode scoring dan metode ranking. Perbedaan yang paling mendasar itu salah satunya pada metode scoring, skala yang paling tertinggi menunjukkan nilai yang paling baik, sedangkan pada metode ranking, skala yang paling rendah menunjukkan nilai yang paling baik. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari teman saya. Pertanyaannya itu adalah, apa yang membedakan antara uji ranking dan uji scoring? Nah, pada uji scoring, bisa saja terdapat nilai yang sama pada setiap sampel, sedangkan pada uji ranking, nilai pada setiap sampel itu berbeda karena dilakukan pengurutan pada setiap sampel. Selanjutnya, pertanyaan terakhir tentang kekurangan metode scoring dijawab oleh Saudari Lulu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Ratna. Mohon maaf, pernyataan kami di video sebelumnya kurang tepat. Jadi, uji scoring ini tidak memerlukan panelis terlatih. Literatur yang kami dapatkan menyebutkan bahwa uji scoring dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaan responden. Untuk mengetahui tingkat kesukaan responden tidak memerlukan panelis terlatih. Karena tidak memerlukan panelis terlatih, maka jumlah panelis boleh lebih dari 25 orang. Menurut Carpenter, tahun 2000 menyebutkan bahwa semakin banyak panelis, maka akan semakin kecil perbedaan antar panelis, serta semakin baik indikasi pengamatan dan responsi dari populasi yang lebih luas. Pernyataan tersebut sesuai dengan literatur yang diberikan oleh Saudara Ratna kepada kami. Baik, itu tadi jawaban dari kelompok kami seputar pertanyaan mengenai pengujian organoleptik metode scoring. Nah,
bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan seputar pengujian organoleptik metode scoring, bisa meninggalkan catatan di kolom komentar di bawah ini. Dan sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.